Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi pada pelajaran matematika. Hari ini kita akan memulai bab 2, yaitu tentang himpunan. Masih tentang himpunan, tetapi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah operasi himpunan. Ini ada 4. Yang pertama irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga selisih, dan yang keempat komplement. Nah, yang pertama Ibu akan mulai pada materi irisan. Nah, pada materi irisan di sini kita coba perhatikan contoh. Yang pertama di sini kan ada suatu diagram. Diagram di sini adalah diagram Venn. Nah, pada diagram ini kita dapat lihat di dalam kotak himpunan semesta itu ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, dan ada anggota yang berada di luar lingkaran. Itu artinya anggota yang di luar lingkaran bukan termasuk himpunan A ataupun himpunan B. Nah, di sini kita dapat lihat himpunan semesta atau S itu adalah anggotanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sedangkan kita dapat lihat untuk himpunan A di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan himpunan B di sini ada 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, saat kita perhatikan pada diagram himpunan A dan B itu terdapat anggota yang sama. Maksudnya anggota yang sama, kita lihat pada lingkaran. Anggota yang sama itu adalah anggota yang berada di tengah yang menjadi perpotongan 2 lingkaran. Kita lihat di situ ada 2 anggota kan. Nah, yang pertama ada 4 dan 5. Artinya 4 dan 5 itu adalah anggota yang sama-sama berada di himpunan A dan di himpunan B. Nah, itu yang disebut dengan irisan. Irisan itu artinya perpotongan 2 lingkaran yang mana di dalam perpotongan itu terdapat anggota yang sama. Nah, kita lihat anggota yang sama dari himpunan A dan B adalah 4 dan 5. Artinya yang sama itu merupakan operasi irisan dari himpunan A dan B. Nah, dapat ditulis A ini yang di bawah, A irisan B adalah 4,5. Seperti itu. Nah, berikut adalah lambang himpunan. Ini terdapat di buku paket halaman 90, kalian bisa lihat. Nah, lambang berikut adalah lambang irisan. Jadi kalau ada lambang seperti U terbalik seperti itu adalah lambang irisan. Dapat dibaca dengan, kita lihat bawahnya lagi tuh ada A irisan B sama dengan dalam kurung X, di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Artinya anggota yang sama itu terdapat pada himpunan A dan himpunan B. Artinya kalau misalkan kita disuruh mencari operasi irisan dari kedua himpunan, maka kita tinggal mencari anggota yang sama. Ibu ulangi, kita tinggal mencari anggota yang sama dari kedua himpunan tersebut. Ya, anggota yang sama itu berarti adalah hasil dari operasi himpunan irisan dari kedua himpunan tersebut. Nah, yang kedua yaitu operasi himpunan gabungan. Nah, kita perhatikan di sini ada suatu diagram seperti diagram Venn, diagram Venn juga, yang mana di situ ada himpunan semesta dan ada di dalamnya 2 himpunan, yaitu himpunan A dan B. Nah, kira-kira kalau dilihat dari diagram tersebut kan yang diarsir adalah kedua lingkaran, artinya kedua himpunan tersebut. Nah, itu mengartikan bahwa
kedua himpunan yang diarsir tersebut adalah gabungan dari kedua himpunan. Artinya kalau misalkan gabungan dua himpunan, nah kita lihat di sini, semua anggota yang diarsir itu karena semua anggota tersebut merupakan hasil gabungan dari kedua himpunan. Nah, maka gabungan himpunan A dan B itu adalah himpunan semestanya. Karena dari semua anggota dari himpunan semesta itu semuanya adalah tidak ada di dalam himpunan A dan B. Artinya kalau himpunan A dan B itu digabungkan, maka dia sama dengan himpunan semesta. Kan seperti itu. Nah, jadi kalau kalian disuruh mencari gabungan dari kedua himpunan, maka kalian tinggal menuliskan semua anggota dari kedua himpunan tersebut. Ya, Ibu ulangi. Kalau disuruh mencari gabungan, berarti kalian tinggal menuliskan semua anggota yang ada di dalam kedua himpunan tersebut. Nah, lambang gabungan itu adalah U, seperti yang pada gambar. Nah, ini yang terdapat di buku paket juga halaman 90. Nah, operasi gabungan itu biasa dituliskan seperti yang ada di layar. Maka dibaca dengan A gabungan B adalah jika ada anggota himpunan A atau anggota himpunan B, maka semua anggota himpunan A dan B adalah hasil dari operasi gabungan. Nah, jadi saat mencari gabungan, maka yang kita cari adalah semua anggota himpunan tersebut. Ya, jelas? Nah, kali ini ada pertanyaan dari Ibu yang harus kalian jawab. Ya. Nah, jawaban ini kalian tinggal tulis di kolom komentar di Classroom atau dikirim ke WA Ibu. Pertanyaannya adalah, tentukan hasil operasi irisan dan gabungan dari himpunan di bawah ini. Ya, jadi tuliskan hasil operasi irisan dan gabungan dari himpunan yang Ibu berikan pada gambar. Silakan jawabannya dikirim ke WA Ibu atau di Classroom. Nah, yang ketiga, masuk ke operasi himpunan dengan selisih. Selisih yang kita tahu itu biasanya dengan operasi pengurangan ya. Kita sudah belajar pada bilangan bulat, kalau selisih berarti yang dicari adalah hasil pengurangannya. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan pada contoh. Ini suatu himpunan semesta, ada dua himpunan di dalamnya, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Kita lihat, himpunan P itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan Q adalah 2, 3, 5, 6. Nah, kita lihat, dua himpunan ini dia memiliki anggota yang sama. Artinya himpunan ini adalah ada irisannya, ya kan? Ada irisannya karena ada anggota yang sama. Tetapi karena dicari adalah selisih, maka selisih misalkan kita mau mencari selisih P dan Q. Lalu kita tuliskan P dikurangi Q. Artinya apa? Kalau kita mau mencari selisih dari P dan Q, maka yang kita cari adalah anggota P, anggota himpunan P yang tidak sama dengan Q. Kalau kita lihat di gambar, itu kan tadi kata Ibu ada irisan. Irisannya adalah 2, 3, 5. 2, 3, 5 itu ada termasuk himpunan Q. Maka yang tidak menjadi anggota himpunan Q adalah 1 dan 4. Ya. Jadi, kalau kita mencari selisih P dan Q, maka kita mencari anggota P yang tidak sama dengan anggota himpunan Q. Nah,
yang berbeda di sini kalau misalkan kita balik selisih, kita mau mencari selisih Q dan P, maka yang kita cari adalah anggota Q, anggota himpunan Q yang tidak sama dengan P. Berarti di sini hanya ada 6 yang tidak sama dengan P. Nah, seperti ini. Lambang gabungan itu adalah tanda kurang. Ini ada di buku paket juga halaman 90. Nah, jika mencari maaf di sini bukan gabungan, Ibu ganti dulu. Lambang selisih. Nah, lambang selisih. Lambang selisih di sini adalah tanda kurang. Nah, selisih A dan B itu dapat dituliskan dengan A dikurangi B sama dengan X, di mana X anggota A, tetapi X tersebut bukan anggota B. Jadi, kalau ada himpunan A dikurangi B atau selisih A dan B, maka kita mencari anggota A yang tidak sama dengan B. Seperti pada gambar di pojok itu. Berarti kita mencari lingkaran A yang tidak termasuk pada lingkaran B. Ya. Nah, jadi saat mencari selisih, maka yang kita cari adalah anggota yang tidak sama dengan anggota lainnya. Ya. Kemudian yang terakhir, operasi komplement. Nah, di sini ada, perhatikan contoh. Nah, contoh berikut adalah gambar diagram Venn dengan himpunan semesta, dan di dalamnya hanya ada satu himpunan, yaitu himpunan A. Nah, kita lihat di dalam satu himpunan A itu ada 5 anggota. Ya. Jadi ada suatu himpunan semesta dan di dalamnya ada himpunan A. Jadi misalkan di situ himpunan S-nya semestanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan himpunan A-nya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, saat kita memperhatikan diagram di atas, kira-kira anggota-anggota yang tidak masuk ke dalam himpunan A dinamakan, artinya anggota yang berada di luar himpunan A itu dinamakan apa? Nah, ternyata anggota yang berada di luar himpunan A itu dinamakan komplement dari himpunan A atau A komplement. Jadi, anggota yang berada di luar himpunan A dinamakan A komplement, atau dituliskan dengan A pangkat C, artinya A komplement. Nah, lambang komplement di sini A pangkat C seperti itu ada di buku paket halaman 90 juga. Nah, penulisannya A pangkat C sama dengan X, di mana X anggota himpunan S. X itu adalah anggota himpunan semesta, tapi X itu bukan anggota himpunan A. Jadi, kita mencari anggota yang di luar himpunan, tetapi masuk ke himpunan semesta, seperti itu ya. Jadi, cara mencari komplement adalah dengan mencari anggota yang bukan anggota himpunan tersebut. Kita mencari anggota himpunan semesta yang tidak termasuk ke dalam himpunan A atau B atau himpunan yang lainnya, seperti itu. Artinya kita mencari anggota yang tidak berada di dalam lingkaran. Ya, bisa dipahami. Nah, kalau Ibu akhiri sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di Classroom.